Wakaf, infak, sedekah, zakat semuanya terangkum dalam satu kata yang lebih kita kenal dengan kata sedekah. Apapun yang kita berikan bila berawal karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah nilainya adalah sedekah. Makanya jangan heran di surah At-Taubah Allah tidak menyebut dengan kata zakat, yang walaupun Allah berbicara tentang asnaf zakat, Allah menyebut zakat itu dengan kata sedekah. Maknanya apapun yang kita berikan karena Allah dan bermanfaat yang kita berikan tersebut dinamakan dengan kata sedekah. Sedekah ini sebuah ibadah yang nilainya tidak putus. Makanya disebut dengan kata jariyah. Jariyah itu fil madinya adalah jaro, yang bermakna mengalir. Jariyatan artinya keadaannya mengalir. Maknanya pahala sedekah, apakah itu infak, wakaf, zakat, semuanya mengalirkan pahala tidak henti-henti. Inilah makanya orang yang tidak bersedekah dalam hidupnya, di akhirat dia akan menyesal. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas salihin. Begitu Allah informasikan. Yang pertama diperintahkan Allah, kalian sedekahkanlah, kalian infakkanlah sebagian harta yang Allah berikan itu kepada kamu, kata Allah, sebelum kematian itu terjadi pada diri kamu. Karena bila sudah terjadi kematian itu, mereka yang tidak berinfak dan bersedekah tersebut akan berkata, Tuhanku, seandainya tundalah sebentar saja kematian itu terhadap diriku, aku akan bersedekah dan saya akan tergolong orang-orang yang soleh. Kenapa hal ini terjadi? Sebab seketika kematian itu terjadi, antara satu sama lain, ruh-ruh di alam barzah sana akan mengerti dan tahu satu sama lain. Ada yang melihat saudaranya sudah senang, aliran pahala tidak putus-putus, datang jalan terus. Ternyata yang mendatangkan kebaikan itu kepada beliau adalah sedekah. Sementara orang yang tidak bersedekah, stop. Apa yang dia lakukan itulah yang dia dapat. Maka muncullah penyesalan itu. Sehingga penyesalan itu pun tidak main-main. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya bisa kau tunda ya Allah, sebentar sajalah saya bisa hidup kembali. Fasadaqah, saya akan bersedekah. Tapi apa boleh buat, bila sudah kematian itu terjadi, takkan terulang lagi kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Makanya mumpung kita ada di dunia, kesempatan bagi kita bersedekah. Kita limpahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan, bukan semua, sebagian. Dan Allah pun tidak pernah memaksa kita keseluruhan, dan Allah larang. Allah tidak pernah menyuruh kita bersedekah semua harta kita, tapi Allah hanya menekankan sebahagian. Dan Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, kau jangan lupa untuk kehidupan duniamu. Arti kata, kau mau berimpaklah karena Allah, dan jangan lupakan untuk kehidupan dunia. Menerjemahkan ayat ini, diungkapkan sebuah kisah seorang sahabat yang kaya raya dan penderma yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah di Madinah di saat terjadi penggalangan dana berimpak. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 miliar sekali berimpak. Sehingga dikala itu Rasulullah menahan infak ini karena terlalu banyak. Dan Rasulullah memerintahkan Abu Bakar menyelidiki Abdurrahman bin Auf, masih adakah harta yang dia sisakan untuk istri dan anak-anaknya dan masa depannya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq sempat menyelidiki Abdurrahman bin Auf. Ternyata yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf hanya sepertiga dari hartanya. Disitulah Rasulullah berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima baqaita. Semoga Allah memberikan ganjaran yang baik terhadap harta Anda yang berikan, dan Allah berkahi harta Anda yang tersisa. Apa yang kita lihat dari hal ini?
Rupanya Rasulullah pun tidak mau menerima infak kalau seandainya infak atau sedekah itu semua harta orang. Makanya bila kita menggalang dana pun ingat kita butuh hidup, jangan semua diserahkan. Tapi jangan pula pelit. Gara-gara pelit akhirnya tak berinfak, tak bersedekah. Yang dilarang Allah bagi kita, orang yang tidak mau berinfak dan tak bersedekah, itu yang dilarang. Kenapa Allah larang kita tidak berinfak? Karena bila kita tidak berinfak, imbasnya akan terjadi penyesalan di akhirat. Allah tidak menyesal. Seandainya tak ada pun kita yang berinfak, tak ada yang bersedekah, maka Allah tidak akan rugi dan tidak akan bangkrut. Allah tidak diuntungkan dengan infak dan sedekah kita. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, maha kaya dari seluruh alam. Tapi Allah tidak ingin seorang hamba yang sudah dianugerahkan Allah rezeki, ternyata di akhirat dia menyesal. Laula akhartani ila ajalin qariba. Jangan sempat terjadi penyesalan ini. Inilah yang wanti-wanti Allah terhadap diri kita yang Dia cintai ini. Untuk itulah kepada kita semua, Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, sehingga Dia rangkul kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita terima dari Allah, dan yang kita infakkan itu pun bukan untuk Allah, yang walaupun karena Allah kita sebut, tapi itu bukan untuk Allah, tetap untuk kita. Mudah-mudahan dengan sedekah infak yang kita berikan, Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang lebih baik dari apa yang kita infakkan, dan Allah berikan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga tergolong pahalanya jariyah, mengalir non-stop sampai yaumil akhirat kelak. Inilah khutbah kita, semoga kita mengambil iktibar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.